Hai semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, siswa mampu memahami pengertian alat musik ritmis. Yang keempat, siswa mampu mengetahui contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kira-kira ada yang tahu tidak ya apa itu benda? Iya, benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Dari pengertian tadi, kita bisa mengetahui ciri-ciri benda. Nah, ternyata sebuah benda itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, memiliki massa. Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Jenis benda itu ada 2. Yang pertama, benda hidup. Yang kedua, benda mati. Nah, masih ingatkah kalian ciri-ciri benda hidup? Iya, betul sekali. Pada materi tema 1 kita telah membahas ciri-ciri benda hidup. Nah, benda hidup sendiri adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, benda mati itu sendiri adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup. Nah, contohnya ada kursi, batu, buku, tanah, dan lain-lain. Cara membedakan benda dan bukan benda. Nah, kita bisa melihat benda jika yang pertama memiliki wujud. Nah, yang kedua menempati ruang. Yang ketiga memiliki massa atau berat atau kita bisa mengukurnya. Nah, sedangkan yang bukan benda itu tidak memiliki wujud, jadi tidak berwujud. Nah, yang kedua tidak menempati ruang. Yang ketiga tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang termasuk benda dan bukan benda. Nah, untuk gambar yang pertama, panas api unggun. Nah, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak menempati ruang. Yang kedua, tidak memiliki massa. Yang ketiga, tidak memiliki wujud. Nah, kira-kira panas api unggun termasuk benda atau bukan benda? Iya, panas api unggun termasuk bukan benda. Nah, gambar yang kedua, ada minyak goreng. Nah, ciri-cirinya
Yang pertama, dia menempati ruang. Yang kedua, memiliki massa, bisa ditimbang. Nah, yang ketiga, memiliki wujud, yaitu wujudnya benda cair. Nah, termasuk benda atau bukan benda ini minyak goreng? Iya, betul sekali. Minyak goreng termasuk benda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ketiga, cahaya lampu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tidak menempati ruang. Yang kedua, tidak memiliki massa. Yang ketiga, tidak memiliki wujud. Nah, kira-kira cahaya lampu termasuk benda atau bukan benda? Iya, betul sekali. Cahaya lampu bukan benda. Nah, gambar selanjutnya yaitu ember. Nah, ember memiliki ciri-ciri yang pertama menempati ruang. Yang kedua, memiliki massa. Yang ketiga, memiliki wujud. Nah, wujudnya adalah benda padat. Nah, ember ini termasuk benda atau bukan benda ya? Iya, betul sekali. Ember termasuk benda. Sifat fisik benda. Nah, sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama ada warna benda, yang kedua bentuk benda, yang ketiga ukuran benda, yang keempat wujud benda, yang kelima kekuatan benda, yang keenam keadaan permukaan benda, yang ketujuh bahan penyusun benda. Kita bahas satu persatu sifat fisik benda. Yang pertama ada sifat fisik berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, berwarna abu-abu, ungu, dan oranye. Sifat fisik selanjutnya berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, prisma, persegi panjang maupun bentuk tak beraturan. Sifat fisik selanjutnya berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Sifat fisik berdasarkan wujud. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan juga ada yang wujudnya gas. Sifat fisik berdasarkan kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada yang benda yang rapuh. Sifat fisik berdasarkan keadaan permukaan benda. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang licin, dan ada yang kasat. Selanjutnya berdasarkan bahan penyusun. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Di setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda.
Selain benda-benda, ada juga alat-alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain. Alat-alat musik tersebut termasuk alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi bisa menghasilkan musik. Fungsi alat musik ritmis. Yang pertama, mengatur tempo lagu. Yang kedua, menciptakan harmoni lagu. Yang ketiga, sebagai penyempurna instrumen lainnya. Yang keempat, untuk mengiringi alat musik lainnya. Yang kelima, sebagai tanda untuk pemain musik. Yang keenam, mengatur tempo gerakan tari atau koreografi. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya, alat musik ritmis itu contohnya apa saja? Contoh alat-alat musik ritmis. Yang pertama disebut triangle. Yang kedua disebut tamborin. Yang ketiga disebut maracas. Yang keempat disebut kastanyet. Dan yang terakhir disebut gendang. Ternyata banyak sekali contoh alat musik ritmis selain yang disebutkan tadi. Nah, gambar yang pertama disebut gendang. Nah, gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu. Yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Dimainkan dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul. Nah, yang kedua adalah ketipung. Ketipung merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Ketipung dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis selanjutnya bernama tifa. Nah, tifa merupakan alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang berbentuk menyerupai gendang. Pada tifa, hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Lubang tersebut ditutupi dengan kulit rusa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang keempat yaitu rebana. Rebana merupakan alat musik asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang besar dan keras. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik selanjutnya yaitu triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun, ujung satu dengan ujung lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun, lalu akan berbunyi. Alat musik selanjutnya yaitu maracas. Maracas disebut juga rumba shaker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin. Bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkannya adalah dengan digoyang-goyang, namun perlu teknik khusus supaya menghasilkan bunyi yang indah. Alat musik ritmis tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa. Terbuat dari bahan yang setiap sisinya dipasangkan rangkap, sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Cara memainkannya yaitu bisa dengan diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Alat musik ritmis kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras dan cekung yang dimainkan dengan cara dihentak-hentakan menggunakan tangan.
Alat musik ritmis yang kesembilan yaitu timpani. Timpani berbentuk besar dan terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Timpani dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas atau disebut mallet timpani. Alat musik ritmis selanjutnya yaitu drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul khusus. Alat musik ritmis simbal. Simbal terbuat dari logam yang berbentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dipukul menggunakan stik. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Itu tadi adalah beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu. Selain dengan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Simak video berikut ya. Kita akan berlatih membuat pola irama lagu menggunakan tepuk tangan. Di sini disimbolkan menggunakan 5 jari, itu berarti simbol untuk ketukan kuat. 2 jari itu menandakan ketukan sedang. 1 jari itu menandakan ketukan lemah. Oke, kita praktekkan pola yang pertama. Pola yang pertama kombinasi ketukan kuat dan ketukan sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Sekali lagi ya. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Untuk pola yang kedua, mengkombinasi antara ketukan kuat dan ketukan lemah. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Sekali lagi ya. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Untuk pola yang ketiga, kombinasi ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan sedang. Kita praktekkan ya. Kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Sekali lagi ya. Kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Bisa dipahami ya? Ini adalah ketukan kuat, 5 jari. Ketukan sedang disimbolkan 2 jari. Ketukan lemah, 1 jari. Ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Oke, mulai praktekkan di rumah ya. Kita juga bisa membuat alat musik ritmis dari botol yang diisi beras, kerikil, kelereng, dan lain-lain. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyang seperti marakas atau juga bisa menggunakan galon kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi.
Alat musik ritmis yang kita buat tadi itu merupakan contoh alat musik ritmis sederhana, tetapi bukan alat musik sebenarnya. Oke, kalian boleh praktikkan pola irama tadi menggunakan alat musik ritmis atau menggunakan tepuk tangan atau bisa menggunakan alat musik ritmis buatan sendiri sambil menyanyikan lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, yang pertama, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Yang kedua, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis bisa kita buat sendiri, bisa menggunakan botol yang diisi beras, kerikil, dan lain-lain. Atau menggunakan galon kosong yang dipukul dan bisa menghasilkan bunyi. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.